Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi, Rumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang sudah memberikan kepada kita semua karunia dan nikmat, baik itu nikmat waktu, nikmat berupa kesehatan, dan juga termasuk nikmat itu berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Fiqhus Sunnah. Kalau 1 bulan sekali terus libur itu berarti 2 bulan ya, gitu ya. Kalau sudah 2 bulan itu nanti biyen tutuin di sampainya mana itu. Mas Dani mestinya bagian nyatet itu ya. Sebentar sambil saya koneksikan ke ini ya. Saya koneksikan dulu. Oke. 7172. Baik. Jadi pembahasan kita terakhir insyaallah masih di bab tentang posisi makmum dan imam, atau sudah masuk masjid-masjid ya, bab masjid ya, gitu ya. Meskipun belum selesai insyaallah ya. Bentar sambil saya koneksikan tadi itu ya. 7172. Baik. Oke. Baik. Sudah nyambung. Jadi insyaallah kita sudah masuk di bab tentang masjid-masjid meskipun belum selesai di sini. Dalam bab tentang masjid ini ada beberapa sub pembahasan, ada beberapa bagian pembahasan. Yang pertama, insyaallah sambil ini ya, sambil di refresh, sambil diulang sedikit gitu ya. Sebentar. Yang pertama itu adalah tentang
kelebihan, keutamaan. Ya. Jadi khusus tentang masjid ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa masjid yang diberikan atau yang didirikan pertama itu adalah Masjidil Haram, ya. Kemudian Masjidil Aqsa. Nah, dari sana kemudian kita mengenal tentang bagaimana sejarah masjid. Nah, yang paling utama sebenarnya terkait dengan masjid yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, khusus berbeda dengan umat-umat sebelumnya adalah seperti kata Rasulullah SAW, innama ju'ila, sesungguhnya dijadikan liyal ardu masjidan wa tahura. Yang paling penting bagi umat Islam, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, di semua tempat di muka bumi ini sesungguhnya adalah masjid, dan di semua tempat di permukaan bumi ini adalah semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan berikutnya tentang fadlu bina'iha, keutamaan membangun masjid. Saya kira kita sudah hafal gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan membangun rumah baginya di surga. Bahkan dalam redaksi yang lain ada tambahan, meskipun masjid itu seperti sangkar burung, ya, nggak ada sekarang gitu tuh ya, semuanya bagus-bagus. Justru nanti menjadi masalah ketika bagus-bagus itu. Yang ketiga pembahasannya adalah ad-du'a'u inda tawajjuh ilaiha. Kita disunnahkan untuk berdoa ketika mau menuju masjid, gitu ya. Saya kira itu beberapa poin yang sudah kita lewati. Nah, kemudian yang keempat, ad-du'a'u inda dukhuliha wa indal khuruji minha. Ini juga sudah kita hafal. Doa ketika masuk maupun keluar dari masjid, gitu ya. Insya Allah sudah selesai. Kemudian yang kelima, fadlus sa'i ilaiha wal julusi fiha, keutamaan fadilah untuk berusaha datang ke masjid lebih awal, maksudnya wal julusu fiha, dan keutamaan nunggu waktu sholat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid wa raha a'atallahu lahul jannata nuzulan kullama ghada wa raha. Jadi siapa yang datang lebih awal dan kemudian sempat istirahat, sempat santai untuk menunggu waktu sholat, Allah akan menyediakan baginya
surga sebagai tempat tinggal setiap kali dia melakukan itu. Nah, gitu ya. Di dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat ada orang kok terbiasa datang ke masjid, ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia termasuk orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini dimasukkan di tafsir surat At-Taubah ayat 18. Ya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di sini At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, tafsir beriman kepada Allah dan hari akhir di dalam ayat ini oleh Ibnu Katsir, ya sabda Rasulullah SAW tadi itu. Yang dimaksud beriman itu bukan ngaku-ngakunya dalam kaitannya dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang yang beriman adalah orang yang terbiasa datang ke masjid. Jadi itu keutamaan-keutamaan orang yang mendatangi masjid. Dalam riwayat yang lain, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tuhattu khati'atuhu wal ukhra turfa'u darajatuhu. Siapa yang tatahur bersuci di rumah. Nah, itu kalau bisa wudu itu di rumah ya. Siapa yang bersuci berwudu di rumah, kemudian dia jalan ke salah satu rumah Allah, ke masjid, untuk melaksanakan salah satu fardu kewajiban yang diberikan oleh Allah, maka khutuwatuhu, langkah-langkahnya, ihdahuma tuhattu khati'atuhu, yang satu langkah itu dihapus satu dosa, wal ukhra turfa'u darajatuhu, sementara langkah sebelahnya itu diangkat derajatnya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Ya. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Karena masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa, maka siapa yang memang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, Allah akan menanggung ya apa yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang, penuh rahmat ya, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan, untuk mendapatkan ridho
masuk surga. Nah, gitu. Jadi masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Maka siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah menanggung, Allah berjanji, Allah memastikan bahwa jalan menuju surga, ridho Allah menuju surganya, apalagi kemudahan rahmat Allah menuju surganya, itu digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan tentang datang ke masjid. Baik, yang nomor 6 pembahasannya adalah tahiyatul masjid. Di situ sudah saya baca tadi itu tentang apa tadi, adab-adab masjid. Meskipun satu poin yang nanti barangkali perlu dibetulkan itu tentang niat iktikaf itu nanti di sana yang lain insya Allah ada hadisnya semua itu ya, tinggal niat iktikafnya itu dia. Coba sampai baca niat iktikaf itu seperti apa di situ, itu yang perlu dikoreksi. Kita sudah sering membaca tentang bab niat gitu ya, tentang bab niat. Nah, yang ada di situ juga itu yang nomor 6 tahiyatul masjid. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjidah falyusalli sajdataini min qabli ay yajlisa." Siapa yang datang ke masjid, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah dia sholat 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat sebelum dia duduk. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini tetaplah sholat itu apapun, kalau asal perintahnya itu wajib, tapi kita tahu bahwa ada sholat yang fardu dan tidak fardu, dan karena itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Karena itu tetap meskipun di sini diperintah, sholat tahiyatul masjid itu kedudukannya sunnah. Nanti soalnya ada yang mewajibkan, apa itu sholat, nah itu juga masalah nanti. Ya memang Nabi itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kebaikan, makanya ya, yang bisa dilakukan ya lakukan. Tapi tidak berarti kemudian pokoknya aku tak sholat sunnah di sini, sing liyane. Itu nanti ada ketika masuk bab sholat sunnah, kalau nggak salah sudah lewat mestinya kita bahas ya. Ada orang sudah qomat, mungkin dia maksa sholat sunnah, langsung dimarahi Nabi. Memangnya hari sekarang ini sholat ada berapa macam? Nah, gitu ya. Karena kadang-kadang itu tadi yang dibaca cuma ini, tidak memperhatikan apa namanya konteks situasi yang menyertai, gitu loh. Kalau kita bahas ini tadi urutannya kan iki sing teko kit ndisi. Ya, teko kari meksa gitu ya. Teko kari meksa salat. Oh, sadurunge lungguh kudu gitu ya. Teko kari meksa. Kalau yang datang dulu-dulu inilah yang diperintahkan. Yang teko kari meksa. Nabi SAW menghadapi orang kayak gitu itu ya. Sudah dikomati maksa sholat sunnah, Nabi langsung menegur. Memangnya ada berapa macam sholat sekarang? Nah, begitu ya. Penting di sholat fardu sampai sunnah sampean gitu, mau mesti komati. Itu ada itu yang begitu. Disuruh batalkan oleh Nabi, batal itu ya. Baik, ya itu satu sisi. Sisi yang lain, yang komat juga tolak-toleh. Nek kira-kira kurang ucuk etok. Ya, ada orangnya sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid kok kurang sedikit, ya ditunggu sebentar kan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang
Kita itu sudah kadung diperintah sama ini loh, sama titit ini di atas dulu ya, titit dilihat ini kira-kira kalau ditunggu sebentar bisa nggak gitu ya. Kalau sudah jelas tinggal 30 detik kok sih mulai sholat sunnah ya kan gitu ya. Itu tahiyatul masjid gitu ya. Baik. Nomor 6 babnya tentang sholat tahiyatul masjid. Sekarang nomor 7 berkaitan dengan masjid. Afdoluha, mana masjid yang paling utama? Dari Jabir radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah. Sahabat Jabir radhiyallahu an meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Harami mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi Baitil Maqdisi khamsu mi'ati salatin." Salat di Masjidil Haram itu setara dengan mi'atu alfi salatin, mi'ah 100 alfi ribu, sama dengan 100.000 salat. Wa salatun, dan salat fi masjidi, di masjidku ini, alfu salatin, setara dengan 1000 salat. Wa fi Baitil Maqdisi, sementara di Baitul Maqdis setara dengan khamsumi'ati salatin, 500 salat. Jadi salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat salat di luar Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dari salat di tempat lain, dan salat di Baitul Maqdis itu 500 kali lipat dari salat di tempat yang lain. Jadi memang ada tempat-tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keutamaan. Atau dalam riwayat Ahmad redaksinya mirip, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajidi illal masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin. Redaksinya saja yang berbeda tapi maknanya sama. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, lebih utama dibanding 1000 salat di tempat lain. Sementara salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100 kali lipat dibanding salat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nah ini terkait nomor 3 ini nanti kita bisa diskusikan ya. Rasulullah SAW bersabda, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh disengaja lunga ya, kecuali untuk mendatangi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lunga dimaksud ini lunga goleki masjid, gitu ya. Makanya nek sampean nang ndi biasanya nang Jogja, nang pundi? Jogokarian, ojo goleki masjid, sampean goleki takmire ae. Gitu ya. Napa nang golek nang Jogokarian, goleki takmire, kepingin apa? Kepingin belajar ngurus masjid, ini mboten napa-napa. Kate nang masjid Jogokarian lapo top masjid. Nah, ini gak oleh nih. Gak boleh. Ya. Masjid top nang kono iku. Tetap semua bernilai sama kecuali 3 masjid tadi itu. Loh, bahwa masjidnya itu selalu rame,
masjidnya itu selalu dikunjungi oleh takmir yang lain, bukan masjidnya yang dikunjungi, takmirnya. Makanya ini sampai rono nanti nang Joko Karyan lapo kate belajar nang takmire. Begitu. La tusaddur rihalu illa ila salasati masjid. Enggak boleh disengaja lunga nang masjid ya menganggap ada kelebihan kecuali ketika masjid tadi itu. Ya. Mengapa? Karena ini akan menjadi kecenderungan saya kira di akhir zaman terkait dengan poin yang nomor 8. Terkait dengan poin nomor 8. Bab yang sub pembahasan nomor 8. Karena memang sekarang itu masjid banyak yang dibangun dengan megah gitu loh. Ya. Dibangun dengan megah. Oh, nek nang misale nang Turki. Napa nang Turki ana kegiatan. Sekaligus mampir di masjid yang bagus ya nggak masalah. Atau nang Turki delok masjid. Gitu ya. Atau nang pundi nang Lamongan delok masjid. Mare balik maneh. Gitu ya. Atau nang Joko Karyan delok masjid tok gak sinau apa-apa ya delok masjid tok. Jangan begitu niatnya ya. Karena masjid itu dari sisi fadilahnya selesai. Yang paling utama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang lainnya bernilai sama. Gitu ya. Ya, sekali lagi mengapa kok bisa demikian? Karena itu terkait dengan nomor 8, zukhrufatul masjid. Ya. Membangun megah masjid. Mempercantik masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai serta Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid." Tidak akan terjadi kiamat hingga orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini kemarin hadis ini saya baca ketika peresmian Masjid Muhammadiyah di Jenggot gitu ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum orang itu megah-megahan membangun masjid. Oh, berarti kalau oleh bangun masjid sing apik. Bukan itu. Bermegah-megahan itu artinya masjidnya tok sing apik tapi gak ono isine. Bukan karena megah dan bagus ya. Ya, tapi karena megah dan bagus itu tidak diiringi isinya. Gitu loh. Saya kemarin bikin hitung-hitungan. Ya, terkait dengan jumlah masjid dan musola. Jumlah masjid misalnya di Indonesia nggak usah saya bahas lagi lah. Sidoarjo saja, jumlah masjid di Sidoarjo ini yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik jumlahnya ada 1147 jumlah masjid. Sak Sidoarjo 1147 ya. Nah, saya kemarin lihat tulangan gitu ya. Yang paling banyak itu Sidoarjo itu ternyata masjid itu di Sukodono gitu ya. Setelah Sukodono sepanjang ya, tulangan itu nggak banyak amat gitu ya. Lupa saya kemarin angkanya berapa ya. Pokoknya se-Sidoarjo jumlah masjid 1147. Musolanya kurang lebih 4.500-an.
musola. Jadi kurang lebih 4.400-an, kurang lebih masjid dan musola 5.500-an se-Sidoarjo. Dengan semerap jumlah penduduk Sidoarjo ya di atas 2 juta. Yang muslim berapa? Yang muslim itu 2.127.000 orang. Orang Islam di Sidoarjo jumlahnya 2.127.000 sekian. Angka kecilnya saya nggak hafal. Ya, 2.127.000. Kalau orang Islamnya itu 2.100.000, kalau jumlah masjidnya 1.100, berarti satu masjid mestinya diisi berapa orang? Kalau jumlah penduduknya 2.100.000, kalau jumlah masjidnya 1.100, mestinya satu masjid diisi berapa orang? Pinten? Pinten? 2.000 mesti ini. Al-Mahdi mesti ini sini 2.000. Paling enggak nek napa niku jenenge? Nek salat Id. Jadi nang kene 2.000, ana masjid mana 2.000. 2.000-an mesti. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Enggak akan terjadi kiamat sebelum orang bermegah-megahan masjid. Masjidnya gak pati gede, gak tau bek. Apa mana sing gede? Megah. Gak pernah penuh. Wong jane orang itu gak mikiri datang ke masjid. Ya. Nah, mestinya itu setiap masjid rata-rata itu 2.000. Nah, nek 2.000 nggak cukup ya diperluas nanti. Nek ada jamaahnya kan mesti takmir memperluas. Gitu ya. Ada AC, ada wifi, ada apa saja. Lu ngono lu gak teko-teko. Sudah dikasih AC, sudah dikasih wifi, sudah dikasih fasilitas. Napa niku? Bela diri gratis. Napa maneh? Klinik gratis bagi yang nggak mampu sudah dikasih. Lu ngono gak teko-teko. Nang ndi wonge? Ya. Sementara nek pasar Minggu pagi, ya, kabeh lu bayar. Ya. Pasar bek. Nah, Minggu pagi kan pasar itu kan bayar semua, itu sing gratis. Enggak. Bayar kabeh. Lho ngene iku ya bek, gak iso mlaku sampean. Ya Allah. Nah masjid malah dikai. Sampean infak alhamdulillah. Ya. Sing jelas wis difasilitasi. Makanya Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nas bil masajid. Ini maksudnya ini. Maksudnya. Atau dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain redaksinya hampir sama. Maaf, redaksinya berbeda, maknanya hampir sama. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid tsumma la yu'ammirunaha illa qalila. Ini maksudnya. Akan datang ya satu masa di mana orang-orang pada saat itu banyak bermegah-megahan dengan masjid, mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit sing teko. Jadi maksud dari hadis ini itu kan karena yang datang itu sedikit. Kok saged ngarani didik niku wau kapasitas normale 2.000 ya sing teko pinten sing teko 100. Paling akeh niku 100. Kemarin saya udah hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Pinten nek niku jenenge nek salat Id sampean waktu saya ngaji kemarin di Pangkemiri itu. Mesti kan salat Idnya di lapangan. Pangkemiri kula takoni. Sudah nggak usah ngomong Sidoarjo. Nanti kita bisa bahas ini. Pangkemiri masjidnya berapa? 3. Ya. Masjidnya 3. Jumlah penduduknya kira-kira wong Islam kabeh lah, paling ono wong non muslim itu nggak sampai 100 ya.
Berapa jumlah penduduknya? Pangkemiri saja 3.700. Berarti sak masjid jatahe wong 1.200. Sak masjid itu jatahnya itu 1.200. Berapa paling banyak waktu sholat Id? Enten 500. Ya mboten sampai. Lah terus nang di sing liyane kan ngoten Mas, kan ngoten. Nang di sing liyane. Sudah enggak usah ngomong Jumatan, enggak usah ngomong sholat subuh, enggak usah ngomong sholat ngomong sholat Id aja loh, sholat Id 3.700 dibagi 3 1.200 lebih, katakan sing 100 itu orang non muslim lah, katakan kalau ada, insya Allah nggak sampai segitu ya. Berarti kan kebagian mulai bayi ya sampai yang paling tua ya, termasuk yang perempuan yang laki-laki, satu masjid oleh jatah 1.200. Lu kok nggak sampai segitu? Saya tanya juga di sini misalnya, ini ngerapakan ini piro jumlahnya, jiwanya itu berapa, gitu ya, yang tinggal di sini, masjidnya ada berapa, tinggal bagi saja. Ya, inilah mengapa Rasulullah SAW mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajidi tsumma la yu'ammirunaha illa qalilan. Akan datang satu masa di mana orang-orang banyak ya membangun masjid dengan megah tapi tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit orang saja. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ma umirtu bi tasyyidil masajid." Zada Abu Dawud, qala Ibnu Abbas, "La tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara." Kata Nabi, saya itu enggak disuruh kok apa jenenge membangun masjid sing pedhe sing apik itu enggak dikongkon. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas menyampaikan, sungguh kalian akan memegah-megahkan masjid itu sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani itu membangun dengan megah tempat ibadah mereka. Warwa Ibnu Khuzaimah wa sahahah anna Umar amara bi bina'il masjid faqala akinnan nas minal matar wa iyyaka an tuhammar aw tusaffar fatuftinan nas. Rawahul Bukhari mu'allaqan. Umar itu nyuruh stafnya, orang-orangnya untuk bangun masjid. Ya. Tapi ada caranya, ya. Lindungi mereka dari hujan. Pokoknya masjid itu kena gawe ngayub, jangan sampai kena hujan. Wa iyyaka an tuhammar aw tusaffar. Tapi jangan sampai dicat abang, kuning, macam-macam. Fatuftinan nas, itu kamu membuat fitnah di tengah-tengah jamaah. Jamaah yang boleh kagum dengan masjidnya, ya, lali sholate kan ngono gitu. Itu Umar bin Khattab gitu ya. Baik. Jadi dalam membangun masjid, niat takmir memberi fasilitas. Jangan sampai niat takmir itu napa istilahnya, menjadikan masjid hanya nggone rekreasi, sholat enggak, ya, ziarah itu kan sinten sing nate melok ziarah. Kuwatire sing ziarah masjid kono. Ziarah ndeloki masjid, sholat mboten. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu tentang bermegah-megahan dengan masjid, ya. Nomor 9.
tanzifuha wa tatyibuha. Kalau ini otomatis ya, membersihkan, ya, membaguskan, membuat wangi masjid, silahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masjid fid dawr wa amara biha an tunazzaf wa tutayyab. Wa lafzu Abi Daud kana ya'muruna bil masajid an nasnaha fi duwarina wa nuslihu san'ataha wa nutahhiruha. Wa kana Abdullah yujammirul masajid idza qa'ada Umar 'alal mimbar. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya orang bangun masjid, bersihkan, ya, kemudian buat keadaannya bukan hanya bersih tapi juga wangi. Nah, begitu ya. Kalau itu tidak masalah. Ya. Dalam riwayat yang lain, lafadznya Abu Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan supaya kami membangun masjid-masjid di kampung-kampung kami. Ya. Dan nuslihu sana'ataha, supaya proses pembangunannya itu dibuat yang bagus, wa nutahhiruha, dan bersih, supaya bagus dan bersih. Ya. Wa kana Abdullah yujammirul masjid, dan Abdullah itu yujamirul masjid, masjid yujamir. Napa jenenge? Bakar apa namanya? Aromaterapi. Nah, itu tajmir itu. Jadi buat wangi-wangian. Aromaterapi itu buat wangi-wangian. Ketika Umar sedang duduk di mimbar, Abdullah bin Umar itu bagian apa namanya, menyediakan aromaterapi. Ya. Kalau untuk membersihkan, membuat wangi, tidak ada masalah, gitu ya. Yang masalah itu membuat masjid itu megah, isine ka ono, itu yang masalah. Baik. Yang nomor 10, siyanatuha, memelihara, menjaga. Al-masajidu buyutul ibadah fayajibu siyanatuha minal aqdar war rawaih al-karihah. Fa inda Muslimin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Jadi masjid-masjid itu adalah tempat-tempat untuk ibadah, oleh karena itu wajib menjaganya dari berbagai macam kotoran dan bau-bauan yang tidak sedap. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sungguh masjid-masjid ini tidak boleh kalau kemudian dipakai pipis sembarangan, buang kotoran sembarangan. Masjid itu adalah untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Nah, begitu ya. Oleh karena itu yang paling penting masjid itu ya dilihat pertama ya toiletnya. Toiletnya harus ya nomor 1, gitu ya. Nah, sementara kita begitu. Nek iso urusan ke toilet itu urusan di rumah, gitu ya. Tidak di masjid. Kalau di masjid disediakan itu untuk yang safar, untuk yang bepergian, untuk yang jangan sampai neng omah gak disediani toilet, nang masjid aja ada toilet repot gitu ya. Ketika takmir, ketika kita menyediakan toilet, bukan berarti masjid aja toiletnya enak, bukan begitu ya. Dua pihak itu harus punya cara berpikir yang berbeda. Takmir menyediakan yang safar, yang kita punya rumah ya bikin sendiri yang bagus di rumah, gitu ya. Jangan jaga no masjid, kan gitu ya. Repot nanti.
baik. Itu tentang menjaga kebersihan. Banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang menjaga kebersihan. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza tanakhama ahadukum falyughayyib nukhamatahu an tusiba jildi mu'minin aw thawbi fatauzihi." Kalau ada orang itu buang ingus, ya, bagaimana caranya? Ingusnya itu enggak mengenai orang, enggak kelihatan, dipendem lemah tah ya apa carane, kan gitu ya. Karena jangan sampai kena orang lain, kena pakaiannya, kata Rasulullah SAW, itu pasti akan mengganggu. Sampai kalau ke Papua itu kan masih ada ya. Itu terkait dengan hadis berikutnya. Fala idza qama ahdukum fi sholati fala yabsuqanna amamahu fa innahu yunajihi Allah tabaraka ta'ala ma tama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malikan wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fa yadfanuha. Ya, siapa yang sholat janganlah meludah, gitu ya, karena dia sedang berhadapan berdoa dengan Allah. Ya, selama dia di tempat sholatnya, jangan juga meludah di depannya tadi ya, jangan meludah di sebelah kanannya. Kalau terpaksa meludah, ya di sebelah kirinya atau di kakinya terus diinjek, nah, gitu ya. Kalau dulu kan bukan begini, ya, pasir, tanah. Itu. Kalau sekarang ya mesti lebih nggak boleh lagi kan gitu ya. Tapi kita tahu beberapa tempat di Indonesia itu masih ada biasa orang nginang gitu ya. Nginang. Ya, di Papua itu masih ada orang nginang terus ngeludahnya kemana-mana gitu ya. Baik, begitu. Itu tentang kebersihan. Banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang bagaimana menjaga kebersihan di masjid, termasuk mari mangan apa nek nang mriki. Mari mangan pete, mari mangan bawang putih. Kalau di sana bawang putih itu mengganggu sekali kan gitu ya. Kalau kita ambu bawang putih enak, ambu bawang putih. Tapi mambu abab mari bawang putih itu gak enak gitu ya. Bau mulut yang karena bawang putih itu gak enak. Itu beda. Baik. Itu yang nomor 10 tentang menjaga kebersihan, menjaga wanginya masjid. Yang nomor 11, karahatu nashdid dolah wal bai'i wasyira'i wasyi'ri. Di masjid itu tidak dianjurkan, makruh sekali, dibenci. Apa itu? Nashdid dolah, ya, goleki barang hilang. Wal bai' juga jual, wal bai' wasyira' jual dan beli, wasyi'r dan ngelagu, maca lagu, bersair. Bersair itu maksudnya kalau orang sekarang ya baca lagu-laguan, nyanyi-nyanyian. Fa Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddallahu alaik fa innal masjid lam tubna li hadza." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar ada orang yanshudu dhalatan, mencari barang hilang di masjid, maka katakan la raddahallahu alaika, mudah-mudahan sing ilang gak dibalekno karo Gusti Allah. Gitu ya. Yansudu, ya, bentuk masdarnya itu nasyid. Nasyid itu nyanyi. Ya, nasyid itu nyanyi. Maksudnya apa? Dulu itu kalau orang barangnya hilang, iku ngremengi nang masjid ambek goleki. Ngerti ya? Ngremengi nang masjid ambek goleki. Bukan hanya ngremeng. Ya, kayak orang menyesal gitu. Barangku hilang nang masjid. Ya ngono iku gak oleh, gitu ya.
ambek goleki, ngremeng goleki muter. Sing bener iku takon takmir. Ya, langsung fokus. Barangnya ketinggalan, datang aja ke takmir. Tadi barang saya ketinggalan, barangkali ada yang menemukan. Pun mari, kalau gitu boleh kah? Boleh. Ini gak oleh itu nasdud tolak. Nasdud itu nasyid itu ngelagu. Itu jadi dinyanyekno, digremengno. Gremeng. Yang gak boleh itu. Itu maksudnya. Nah, kalau ada barang yang ditemukan, diumumkan. Ada barang yang hilang, tanya ke takmir, nah, gitu. Gitu. Begitu pula baik wasyira. Ya, jual beli itu ada hadisnya sendiri. Idza ra'aitum may yabi'a aw yabta'a fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Kalau ada orang jualan, kalau ada orang beli di masjid, maka katakan, ya mudah-mudahan jualanmu enggak badi, nah, gitu ya. Maksudnya itu ya model jualan ala dulu, gitu ya, ala dulu, ya sambil teriak-teriak, itu enggak boleh, ya. Masjid punya koperasi, boleh, nah, gitu ya. Enggak boleh jualan di masjid. Ndak, ini koperasi di masjid. Masjid punya koperasi, silakan. Gitu. Tapi lah nek nggawa dodolan kopiah sing akeh, dodolan klambi sing akeh. Iki wong salat ditawani situ-situ. Ya bukan gitu ya. Nah, gitu. Baik. Dalam riwayat yang lain 3 hal itu disebut: jual beli, mencari barang hilang, dan syair. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, naha Rasulullah SAW anis syira' wal bai' fil masjid wa antun syada fihi al-ash'ar wa antun syada fihi ad-dalah wa naha anit tahalluq qabla shalah yaumul jum'ah. Ya, Nabi melarang itu ya, jual beli di masjid, khususnya naik Jumatan kan rame, gitu ya. Juga tunsyada fihil ash'ar, syair dibacakan, dinasyidkan, dilakukan. Niku tinggal masalah tuh. Lah nek niku napa jenenge? Pujian ya napa? Itu masalah. Pujian. Oh niku sanes syair niku. Sholawat Nabi ngono misale. Tapi Rasulullah SAW janganlah. Sholawat itu semuanya bentuknya syair. Syair itu lagu. Cara kita itu lagu. Nah, itulah persoalan itu. Gitu ya. Makanya mendingan perlu, gitu ya. Gitu ya. Meskipun memang ada sisi edukasinya di situ. Ada sisi edukasi, gitu ya. Tapi terkait dengan dulu itu membaca syair di masjid, wayahe orang sholat sunnah, ya qobliyah, sholat tahiyatul masjid, kok nyanyi, ya, gitu ya, pasti mengganggu. Ya, termasuk tadi mencari balang hilang, sampai gremeng, sampai nyanyi, itu kebiasaan dulu. Nah di sini karena kita itu juga berselisih pendapat tentang tadi itu ujian dan sebagainya, Said Sabiq mengatakan wasyi'rul manhiyu anhu, syair lagu yang dilarang itu mastamala ala hajwi muslimin au madhi zalimin au fahsyin wa nahwi dzalika. Syair kok itu mengolok-olok orang, syair kok itu memuji-muji orang meskipun orang itu bisa jadi berbuat zalim, ya, atau semacamnya. Amma maka hikmah au madhan lil Islam au hasan ala birrin fa innahu la ba'sa bi. Tapi kalau itu isinya untuk apa? Isinya baik-baik, memuji Islam dan sebagainya, tidak apa-apa karena memang ada riwayat lain memang gitu. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Umar pernah
marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Pernah Umar itu lewat, ada seorang namanya Hasan itu membaca syair di masjid. Fala hadza ilaihi. Kali Umar dipendeli. Napa dipendeli? Napa dipelototi, kan gitu ya? Dipecicili sama Umar radhiyallahu anhu. Qala qad kunta unsitu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Sampean kok mendelik nang aku. Lah aku lo biasa nyanyi ngene di hadapan orang yang lebih baik dari kamu Umar. Di hadapan Nabi maksudnya. Summa altafata ila Abi Hurairah. Nah Umar dijawab begitu, dibantah begitu. Enten Abu Hurairah takon. Faqala ansyadaka billah. Asami ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyadahu bi ruhil qudus. Ya. Noleh nang Abu Hurairah. Nah Abu Hurairah langsung sama orang tadi itu ditantang sampai nggak pernah tak dengar ya bahwa Rasulullah SAW bersabda ajib anni Allahumma ayyadahu bi ruhil qudus. Ya Allah kabulkan doanya orang ini, kuatkan dia. Maaf kabulkan doaku, kuatkan orang ini dengan malaikat Jibril. Jadi Hasan ini rupanya pada masa Nabi baca syair yang memuji Nabi, gitu loh. Baca syair yang memuji Nabi. Oleh Nabi langsung dijawab dengan doa. Ya Allah kabulkan doa saya. Orang ini kuatkan dengan malaikat Jibril. Ya Allah orang ini sampai bekengi malaikat Jibril. Nah begitu bahasa kita ya, bahasa gampangnya. Qala Abu Hurairah akhirnya jawab na'am nggih kula tau terus sampean dikenek ngono karo Nabi ya gitu. Yang diketahui Umar baca syair itu, ngelagu-lagu itu jangan di masjid, nggak boleh. Itu yang diketahui Umar. Tahu ada orang begitu, ya langsung dipendeli kali Umar, gitu tuh. Sampai nggak ngerti lagi masjid, sampai kok nyanyi-nyanyi, nah, begitu. Nah orang itu jawab, saya melakukan yang kayak gini di depan orang yang lebih baik dari sampean Umar, yaitu Nabi. Rupanya syairnya Hasan waktu itu memuji Nabi. Lah untuk mendapatkan dukungan, karena ini zamannya Umar bin Khattab, Nabi udah nggak ada. Untuk mendapatkan dukungan diketahui oleh Hasan yang menyaksikan dirinya didoakan oleh Nabi, Abu Hurairah, sampean nggak tahu apa yang kerungu ini. Nah, gitu. Kata Abu Hurairah, iya. Dari situlah ya tadi apa? Pujian. Ya, terus membaca selawat kepada Nabi itu sebagian tetap mengizinkan. Kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita telusuri asal usul nggak bolehnya. Nang nggone masjid itu wayahe wong salat tuh sampean rame dewe kan gitu toh. Itu yang harus itu. Bukan boleh dan tidak bolehnya nyanyi atau jualan atau macam-macam. Bukan itu. Tapi jangan sampai aktivitas-aktivitas seperti mohon maaf pujian, jual beli, apa tadi cari barang hilang itu jadi ganggu orang sholat gitu loh. Makanya sing pinter barang hilang ojo takoni situ-situ, wong sholat dinteni kate ditakoni, jangan begitu, tanya takmirnya. Itu tentang 3 hal itu. Jual beli di masjid, mencari barang hilang, membaca syair atau lagu. Baik, itu tentang poin nomor berapa tadi? 12 insya Allah. Oh 11 ya. Oleh karena itu terkait dengan ada orang apa tadi? Tanya di masjid,
Ibnu Taimiyah mengatakan aslus su'ali muharramun fil masjid wa ghairihi illa li darurat. Oh, minta-minta nih ya. Fa in kana bihi daruratun wa sa'ala fil masjid wa lam yu'dhi ahadan ka takhtiyatir riqabi wa lam yakfir fi ma yarwihi wa lam yajar jahran yadurrun nas ka yas'ala wal khatib yakhutub aw wa hum yasma'una ilman yushghiluhum bihi jaza. Oh, bertanya, takon-takon nang masjid iku asline yo gak oleh kalau itu mengganggu. Ya orang cari barang hilang itu kan tanya-tanya tadi. Ya, nang masjid wakon sembarang kali ya. Itu asal hukumnya tidak boleh kecuali darurat. Loh, daruratnya itu di mana? Daruratnya itu ketika dia bertanya di dalam masjid tentang persoalan penting, baik itu kepada khotib ketika sedang khutbah, itu nggak apa-apa, gitu ya. Makanya kalau dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri kan ditanya orang, itu darurat gen kula mboten enten banyu sampeyan dongakno kan gitu ya. Itu yang dianggap darurat dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Itu intinya di situ. Terkait dengan apa tadi? Bagaimana bersikap di dalam masjid itu. Oleh karena itu nanti nomor 13 itu bab tentang raf'us sauti fiha. Bagaimana mengeraskan suara di masjid. Yahrumu raf'us sauti ala wajhi yashushu 'alal musallin walau bi qiraatil Qur'an wa istasna min dzalika darsul ilmi. Ya. Meskipun baca Al-Qur'an, kalau itu mengganggu orang sholat, maka tidak boleh suara keras-keras meskipun baca Al-Qur'an kalau itu mengganggu orang sholat. Gitu ya. Wa yustasna min dzalika darsul ilmi, dikecualikan keras-kerasan suara itu kalau dalam bab belajar ilmu. Fani ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa musallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah faqala innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi wa la yujhir ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Orang-orang sedang sholat sunnah maksudnya. Wa qad 'alat aswatuhum bil Qur'an. Sementara sebagiannya itu suaranya banter maca Al-Qur'an. Maka Nabi bersabda, innal musalli, sesungguhnya orang yang sekarang sedang sholat itu yunaji rabbahu, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur bima yunajihi, hendaklah sampean perhatikan wong iku njaluk apa, munajat apa. Ya, wong ndonga, wong salat iku wong ndonga, sampean delok lah wong iku ndonga, gitu lho. Wala yujhir ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Karena itu kalian yang lain jangan saling keras-kerasan baca Al-Qur'an. Tapi kita lihat ini kan konteksnya ketika ada orang sholat, gitu. Intinya itu. Orang sholat itu lebih dihargai khususnya di masjid daripada orang membaca Al-Qur'an. Jadi nek banter-banteran suara sing maca Al-Qur'an kalah ya. Sampeyan kudu liri suaranya. Gitu ya. Supaya apa? Tidak mengganggu orang sholat. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain redaksi yang berbeda sama ini, hadisnya di bawah ini sama. Kalau yang di bawah ini dari Abu Sa'id Al-Khudri sama. Jadi itu tentang mengeraskan suara di masjid. Kalau ada orang sholat, di stop. Jangankan ngobrol yang lain. Maksudnya ngobrol yang mengganggu ya. Jangan, termasuk nanti bicara ngobrol nomor 14. Baca Al-Qur'an ae kudu liri. Nek musuh ana wong sholat. Loh, kula kepengin maca, nggih gak apa-apa tapi sing liri ae ya. Gitu. Saya kira demikian. Nanti kita sambung
Masih ada bicara tentang sholat, makan, minum di masjid bagaimana. Masih ada beberapa poin tentang di masjid ya. Saya kira lah sementara demikian. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.